Shalom, saya Veronica Esther Amal. Saya Rafana Kristin Celarega. Kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 5. Di sini kami akan menyelesaikan dan juga membuat tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Dan di sini Rafana akan memberikan saya beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama untuk Veronica yang mana jelaskan persaingan di era globalisasi. Oke, pertanyaannya sangat baik. Kalau menurut saya sendiri, persaingan di era globalisasi yang membuat persaingan ini semakin tinggi, yaitu contohnya pada gadget yang digunakan sehari-hari. Semenjak munculnya smartphone, contohnya seperti iPhone, Samsung, dan lain-lain, banyak pengguna elektronik yang menjadi bersaing untuk membeli benda tersebut. Namun karena harganya begitu mahal, begitu tinggi, sehingga banyak orang yang tidak dapat bersaing di hal tersebut. Oke, baik, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana posisi tingkat persaingan Indonesia dalam menyiapkan SDM atau sumber daya manusia. Oke, jadi posisi tingkat persaingan di Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal SDM, yaitu pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal SDM sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya dalam masyarakat Indonesia. Seluruhnya mencakup pembangunan kualitas sumber daya manusia, dan juga ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama mengenai pendidikan yang baik dan bermutu, karena seperti kita tahu bersama, kita tidak akan mendapat masyarakat atau seorang tenaga pendidik yang berkualitas kalau pendidikannya atau mutunya itu tidak baik. Maka dari itu yang pertama, poin pertama yang harus kita terapkan yaitu pendidikan yang baik dan bermutu. Jadi harus berpendidikan. Dan yang kedua, penguatan peran agama. Karena peran agama itu sangat berdampak besar bagi diri kita. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka segala sesuatu yang kita lakukan bisa menjadi berkat. Baik, kita masuk pada poin pertanyaan yang ketiga, di mana tolong saudari menjelaskan apa yang menjadi penentu dalam perkembangan sebuah negeri. Oke, jadi penentu dalam perkembangan dalam sebuah negara yaitu sumber daya manusianya. Karena seperti kita tahu bersama bahwa ketika dalam sebuah negara sumber daya manusianya tidak berkualitas atau rendah, maka negara tersebut sangat sulit untuk maju, sangat sulit untuk berkembang. Karena penentu dalam sebuah negara itu maju adalah kualitas dari sumber daya manusianya sendiri atau SDM-nya sendiri. Sempat disinggung di dalam jawabannya nomor 2, seperti kita tahu bersama bahwa penentu dalam meningkatkan kualitas dalam bidang apapun adalah sumber daya manusianya sendiri. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang pertama yaitu pendidikannya dan juga moralnya atau attitude-nya seperti yang kita tahu bersama, dan juga infrastruktur yang ada dalam sebuah organisasi atau institusi sendiri. Jadi walaupun sumber daya manusianya sudah cukup berkualitas tapi tidak terstruktur, itu tidak baik. Maka dari itu harus tersistematis dan terstruktur dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah negara. Karena itu adalah penentu-penentu di mana negara tersebut bisa maju dan bisa berkembang, dan juga terutama bisa bersaing di era modern sekarang ini untuk negara-negara yang lain juga. Baik, kita lanjut pada pertanyaan poin yang keempat, yaitu tolong saudari jelaskan teori dan konsep dari human capital atau kapital manusia. Oke, jadi teori human capital artinya adalah merupakan segenap keahlian, keterampilan, dan juga pengetahuan dan kreativitas yang bisa diwujudkan dalam sebuah kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah layanan profesional dan nilai ekonomi. Nah, seperti yang sudah saya jawab di dalam poin yang ketiga atau nomor 3, seperti kita tahu bersama, human capital ini sangat mendorong atau bisa dikatakan membantu untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut, mulai dari pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan dari manusia sendiri. Jadi kaitannya antara nomor 3 dan juga nomor 4 dan juga nomor-nomor yang sudah dikatakan tadi bahwa adalah sama-sama ingin meningkatkan sumber daya manusianya sendiri, entah di dalam sebuah negara, di dalam sebuah organisasi, atau di bagian manapun. Intinya sumber daya manusia adalah hal yang paling nomor 1 dalam mengembangkan segala hal. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya teori human capital untuk mendorong, untuk membantu agar lebih memudahkan meningkatkan kreativitas atau yang bisa dikatakan kemampuan dari sumber daya manusia tersebut.
kita lanjut pada poin pertanyaan yang kelima, di mana di situ tolong saudara tolong jelaskan pengakuan kapital manusia. Pengakuan dari human capital yaitu sumber daya manusia dianggap memegang peranan penting bagi keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan pengakuan ini, manajemen dapat fokus pada pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam upaya memperoleh, mengembangkan, dan memelihara human capitalku. Seperti yang sudah dikatakan tadi juga pada nomor 3, bahwa di mana human capital adalah salah satu teori di mana mendorong dan juga membantu meningkatkan sumber daya manusia. Nah, begitupun pengakuan dari human capital bahwa ternyata sumber daya manusia ini begitu penting. Maka dari itu dia bukan hanya mengakui bahwa sumber daya manusia ini penting, tapi dia juga memberikan saran solusi bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia di dalam era yang sekarang ini. Seperti kita tahu bersama bahwa di era modernisasi seperti ini sangat sulit untuk mengembangkan sumber daya manusia. Lebih banyak manusia-manusia tersebut menggunakan elektronik atau yang biasa kita kenal smartphone, sehingga itu menurunkan tingkat sumber daya manusia mereka atau kemampuan, kualitas, kreativitas mereka. Maka dari itu human capital mengatakan tadi pada nomor 4, yaitu ternyata kemampuan, kualitas, dan sumber daya manusia itu bisa diasah, bisa didorong. Yang penting kita mau dan kita ada respon untuk menerima hal tersebut. Maka dari itu di nomor 5 ini human capital memberikan pengakuan bahwa sumber daya manusia itu begitu penting dan sangat penting di era sekarang ini dalam meningkatkan dan mengembangkan negara Indonesia yang ada. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ke-6. Coba Rifana jelaskan alasan pendidikan sebagai human capital manusia. Jadi alasannya di sini yaitu mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan ini merupakan investasi yang paling penting, khususnya dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini atau zaman sekarang ini. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ke-7. Coba Rifana jelaskan hubungan antara pendidikan, SDM atau sumber daya manusia dengan ekonomi. Jadi hubungan pendidikan, SDM, dan ekonomi di sini yaitu di mana pendidikan adalah proses untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan tentu sesuai dengan tantangan pembangunan. Khususnya zaman sekarang banyak sekali pembangunan yang terjadi. Dan di mana dirinya memiliki soft skill atau hard skill yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Dan hubungannya pendidikan, SDM, dan juga ekonomi di sini dari SDM, dengan adanya SDM yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam pendidikan atau masyarakat juga, sehingga pendidikan dan SDM yang maju dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan SDM dapat memperlancar pendidikan. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ke-8. Coba jelaskan kategori biaya pendidikan. Nah, di sini ada beberapa kategori biaya pendidikan. Yang pertama, biaya satuan pendidikan. Pada biaya satuan pendidikan ini ada beberapa juga bagian. Yang pertama, biaya investasi yang terdiri dari atas biaya investasi dalam lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Kemudian B, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia. Begitu juga pada bagian C, biaya pendidikan, dan D, beasiswa. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ke-9. Kira-kira coba Rifana jelaskan jenis-jenis alokasi pembiayaan. Nah, alokasi pembiayaan di sini tentunya ada beberapa bagian juga. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost, yang mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan inisiasi siswa, seperti pembelian alat-alat pembelajaran, contohnya kayak pensil, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penyediaan sarana pembelajaran, berikut biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah ataupun orang tua maupun siswa sendiri. Kemudian alokasi yang berikut yaitu biaya tidak langsung. Di sini ada keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Contohnya uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah, gitu.
pertanyaan nomor 10, dan di sini coba Revana jelaskan bagaimana tahapan dalam manajemen pembiayaan. Jadi manajemen pembiayaan khususnya dalam dunia pendidikan, saudara Feren, di sini memiliki 3 tahapan penting, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam dunia manajemen itu pasti lekat sekali dengan perencanaan. Jadi untuk dalam pembiayaan pendidikan di sini untuk menuju sampai di situ diperlukan suatu perencanaan pertama-tama, dan kemudian tahap yang kedua pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini pasti setelah kita selesai menentukan perencanaan, maka kita akan melaksanakan apa yang kita rencanakan, khususnya dalam pembiayaan pendidikan ini. Dan tahap terakhir adalah tahap penilaian atau evaluasi. Setelah selesai kita melaksanakan perencanaan dan perencanaan itu kita laksanakan, maka hal terakhir yang akan kita lakukan adalah penilaian. Apakah perencanaan dan apa yang kita laksanakan dari perencanaan itu apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, di situ tahap evaluasi kita lakukan. Dan dari ketiga tahapan ini tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan atau pembiayaan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan atau budgeting, dan tahap pelaksanaan atau actuating, dan tahap penilaian atau auditing. Terima kasih. Oke, jadi dari kami kelompok, kami dapat menyimpulkan dari setiap pertanyaan yang ada. Yang pertama, Indonesia itu atau globalisasi ini sangat sulit bersaing, terlebih khususnya di era moderasi seperti ini, atau yang biasa kita kenal modern, dikarenakan apa? Karena mungkin kualitas sumber daya manusianya yang rendah sehingga sulit untuk bersaing. Contohnya seperti tadi di era sekarang ini modern, yaitu kita modern akan teknologi yang ada, contohnya smartphone, iPhone dalam bentuk Samsung dan lain-lainnya. Sehingga banyak orang atau banyak manusia yang tidak dapat bersaing dikarenakan mengapa? Dikarenakan mungkin ekonomi yang rendah. Dan penyebab ekonomi rendah dikarenakan apa? Kualitas sumber daya manusianya sendiri yang tidak dapat memacu atau mendorong kualitas dari sumber daya manusianya sendiri, atau bisa dikatakan sehingga menjadi penyebab Indonesia atau bangsa negara Indonesia ini tidak dapat bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Dan di sini seperti kita tahu bersama, dibutuhkan beberapa dorongan atau bantuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan di sini sempat disinggung di dalam poin yang keempat, pertanyaan yang keempat mengenai teori konsep human capital. Seperti kita tahu bersama bahwa human capital sendiri mengakui bahwa sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Itu adalah salah satu hal yang utama dan terutama, apalagi di dalam bangsa Indonesia tersebut. Ketika dalam satu bangsa memiliki kualitas atau kuantitas sumber daya manusia yang rendah, tentu saja akan sangat sulit berkembang dan sangat sulit bersaing, dikarenakan memiliki wawasan pendidikan yang sangat rendah. Dan juga di sini human capital memberikan sebuah saran dan solusi bagaimana kita dapat bersaing, bagaimana dapat meningkatkan sumber daya manusianya sendiri, yaitu dengan cara pendidikan yang baik dan bermutu. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa walaupun sumber daya manusianya rendah, tetapi dia menjadi seorang yang berpendidikan, secara tidak langsung kualitas atau kuantitas dari sumber daya manusianya akan berkembang dan akan maju, dan tentu saja dapat bersaing di era modern saat ini. Dan juga yang kedua, penguatan peran agama. Banyak sekali seperti kita tahu bersama orang-orang yang berkualitas tetapi memiliki attitude atau karakter yang sangat rendah, sehingga banyak orang yang minus di situ, banyak orang yang minus di karakter atau attitude-nya, sehingga sangat sulit juga untuk bersaing karena mungkin karakter yang mungkin dibeda-bedakan. Mungkin di negara ini dia lebih sopan, tetapi di negara Indonesia mengapa tidak? Karena mungkin beberapa aturan atau beberapa budaya yang mungkin kurang diterapkan. Maka dari itu, ketika kita ingin mengembangkan bangsa Indonesia kita yang tercinta, salah satu sarannya yaitu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam diri kita. Kalau bukan mulai dari kita, siapa lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu kita adalah peran yang utama dan terutama untuk dapat mengembangkan bangsa Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kreativitas yang ada dalam diri kita, terutama demi mengembangkan Indonesia tercinta dalam artian kualitas sebagai sumber daya manusianya sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, sumber daya manusia adalah salah satu hal penting untuk mendorong bangsa bisa maju di era modern saat ini dan juga bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Jadi kesimpulan kami bisa seperti itu saja, karena seperti yang kami tahu pertanyaan di sini hanya menyinggung
soal persaingan dan juga mungkin lebih ke teori human capital dan juga pengakuan human capital dan juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Jadi dari kami dapat menyimpulkan jawaban kami seperti itu, dan juga mungkin semoga apa yang kami katakan bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat, bisa semua terapkan di dalam kehidupannya agar dimanapun berada kita tetap bisa menjadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Dan sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.